Ya, pemirsa, Pasar Tanah Abang yang saat ini menjadi sorotan akibat ramainya pengunjung yang datang sudah lama dikenal sebagai sentra grosir sandang terbesar di Indonesia. Pasar Tanah Abang sendiri merupakan salah satu pasar yang dibangun di era Batavia atau Jakarta pada masa Hindia Belanda. Kita akan simak selengkapnya dalam infografik berikut ini. Ya, yang pertama kita akan lihat bagaimana sejarah dari Pasar Tanah Abang sendiri. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, Pasar Tanah Abang ini berdiri sejak tahun 1735 dan semula bernama Pasar Sabtu karena hanya beroperasi pada hari Sabtu saja. Kemudian diresmikan pada tanggal 30 Agustus 1735 bersamaan dengan Pasar Senen. Pada awalnya, Pasar Tanah Abang ini hanya menjual tekstil dan barang kelontongan. Kemudian, pasar ini merupakan satu dari 3 pasar di era Batavia selain Pasar Senen dan Pasar Baru. Ya, pemirsa, sampai dengan akhir abad ke-19, Pasar Tanah Abang belum memiliki bangunan permanen. Namun seiring dengan perkembangan Pasar Tanah Abang yang semakin pesat karena lokasinya yang strategis di dekat sungai dan rel kereta api, Pasar Tanah Abang pun semakin berkembang saat pemerintah Kota Praja Batavia merombak Pasar Tanah Abang secara besar-besaran. Ya, perombakan itulah yang menjadikan Pasar Tanah Abang menjadi sentra grosir tekstil terbesar di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara hingga kini. Ya, lantas bagaimana sebenarnya dari kondisi perkembangan Pasar Tanah Abang yang hingga kini masih menjadi tujuan utama mereka yang ingin bertransaksi kebutuhan sandang? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, kita akan lihat ini adalah 3 wilayah utama yang berada di Pasar Tanah Abang. Kita lihat ada Tanah Abang Lama, kemudian Tanah Abang Metro, selanjutnya Tanah Abang Auri. Dan dari Pasar Tanah Abang ini juga dikelola oleh PD Pasar Jaya, di mana data historis di tahun 2013 tercatat sebanyak 28.000 pedagang dengan jumlah PKL tercatat 1.170 orang. Kemudian di tahun 2018 kita lihat jumlah pedagangnya menjadi 21.000 pedagang ya. Kemudian dari pedagang kaki lima atau PKL tercatat justru mengalami peningkatan menjadi 1.300 orang. Ya, berdasarkan catatan dari sejumlah kalangan, peningkatan omset di Pasar Tanah Abang ini umumnya terjadi pada bulan Ramadan, kemudian menjelang Lebaran maksud kami, di mana komoditas sandang menjadi incaran para pembeli. Dan kita akan lihat juga secara historis, pakaian adalah salah satu komoditas yang masuk dalam kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi tertinggi pada periode Ramadan. Nah, lantas berapa sebenarnya potensi dari pendapatan ataupun omset di Pasar Tanah Abang per tahunnya? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah data historis dari omset ya, pendapatan yang dimiliki oleh Pasar Tanah Abang. Di tahun 2013 tercatat sekitar 30 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2018 mengalami lonjakan hingga lebih dari 2 kali lipat menjadi 72 triliun rupiah. Adapun potensi dari setoran pajak yang diberikan dari transaksi di Pasar Tanah Abang ini mencapai 64,34 miliar rupiah per tahunnya. Ya, laporan dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan menyatakan pada 2013 tercatat 28.000 orang yang berdagang. Kemudian 73 juta orang per tahunnya berkunjung ke Tanah Abang. Dan tidak hanya kedatangan dari kawasan Jabodetabek saja. Pengunjung Pasar Tanah Abang bahkan juga berasal dari sejumlah negara, seperti Malaysia, kemudian Nigeria, Singapura, Brunei Darussalam, dan India. Ini tentu menunjukkan bahwa keberadaan Pasar Tanah Abang tidak hanya untuk melayani kebutuhan penduduk Indonesia saja, tetapi dengan segala yang dimiliki, Pasar Tanah Abang juga menarik minat berbelanja dari konsumen mancanegara. Nah, dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang, mari kita akan lihat lagi nih seberapa besar potensi perputaran uang di Pasar Tanah Abang dalam infografik berikut ini.
Ya, kita akan lihat potensi dari perputaran uang di pasar Tanah Abang. Ini rata-rata perputaran uang di pasar Tanah Abang sebelum pandemi ini mencapai 200 miliar rupiah per hari. Kemudian momentum dari bulan Ramadan, kemudian Lebaran menjadi ajang pedagang memperoleh keuntungan lebih dari hari biasanya. Ya, namun demikian pemirsa, potensi dari perputaran uang tersebut diasumsikan pada hari-hari biasa atau di luar dari momentum Ramadan dan Lebaran yang biasanya mengalami peningkatan hingga 30%. Namun di tengah antusiasme masyarakat untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito meminta kesadaran masyarakat untuk dapat menjauhi kerumunan. Wiku juga mengingatkan kembali pada masa awal pandemi COVID-19 di mana pasar menjadi salah satu lokasi potensial yang dapat menimbulkan klaster COVID-19. Untuk itu, Wiku pun meminta kepada Satgas daerah hingga aparat betul-betul mengawasi penerapan dari protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang maupun tempat lainnya. Tentunya agar kita semua mampu menekan potensi dari penyebaran COVID-19. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda.